Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Setetes Air Hidup dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku yang terkasih, teruslah menyembah Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu menyembah Dia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia ini. Untuk itu, mari perlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan lewat tayangan video ini. Bagi Anda semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Metanoia Meno Peribateo. Ya, saudara, sebuah realita atau sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan itu pasti ada ujungnya atau ada finishnya. Ini suatu realita yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dipungkiri. Dan ini harus dihadapi dan dilalui, saudara. Kehidupan itu ada ujungnya atau ada finishnya. Entah itu ujungnya kita meninggalkan dunia ini, atau nanti ujungnya atau finishnya Yesus datang. Ini suatu realita, suatu kenyataan. Kita semua akan menghadapinya, tidak ada yang tidak. Next. Saudara kalau happy birthday, ulang tahun, pasti diberi ucapan, panjang umurnya, happy birthday to you. Senang? Pasti senang. Saya kalau ulang tahun yang ngasih ucapan sak gereja kabeh ke ucapan senang, diperhatikan. Tapi di balik semua itu, sebetulnya ketika kita happy birthday, kita semakin dekat dengan ujung. Betul enggak, saudara? Jadi saudara jangan merasa bangga, jangan merasa senang disuruh nyebul lelen. Bul, happy birthday to you, pipi pipi hore. Pak Gem baru ulang tahun, saudara. Saya bangun tidur pagi, saya kasih sun. Happy birthday bojoku sing ganteng dewe. Gak ono tunggali. Pak Pengki juga hitam tapi sing gantengan Pak Henok. Jiwa baru rek, maklum. Saudara, tapi saudara pikir, ketika saudara dikasih sego tumpeng happy birthday, kita tuh tambah dekat dengan ujung loh, saudara. Tambah dekat dengan finish. Jadi setiap saudara ulang tahun ingat, kita tidak mungkin mengucapkan pendek umurnya, pendek tidak mungkin, saudara, tidak sopan itu. Semua orang pasti ucapkan panjang umurnya. Tapi di balik panjang umur itu, setiap ulang tahun saudara ingat, aku sudah semakin dekat dengan ujung. Dekat dengan ujung ini bukan hanya orang-orang yang usia emas. Bayi lahir 4 hari langsung masuk di ujung hidup. Kita tidak pernah tahu, saya tidak pernah tahu kapan ujung hidup saya akan hadir. Tapi ini realita, ini kenyataan. Next. Seseorang yang sadar bahwa di hidup ini ada ujungnya, setiap hari dia akan bertobat. Tapi kalau orang tidak sadar, oh hidup ini gak ada ujungnya kok. Dunia adalah titik utama dalam hidupnya. Seolah-olah hidup ini tidak ada ujung, tidak ada finish. Dunia adalah titik utama dalam hidupnya.
Tapi kalau orang yang menyadari bahwa hidup ini ada ujungnya, ada finishnya, dia setiap hari akan bertobat. Karena dia tahu ujung itu ujung yang mana. Ada dua pilihan. Tapi kalau hidupnya hanya dunia sebagai titik utama, orang ini tidak menyadari bahwa ada sebuah realita yang harus dihadapi, yaitu ujung dari hidup, finish dari hidup. Next. Pertobatan saudara menentukan ujung hidup saudara ini atau ini. Memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi Rasul Paulus katakan, keselamatan itu harus dikerjakan. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Sekali selamat tetap selamat. Aku berzina enggak apa-apa. Aku bohong enggak apa-apa. Karena aku selamat. Sekali selamat tetap selamat. Kalau saudara seperti itu, ujung hidupmu akan di sini. Kalau kita sadar bahwa hidup ini realitanya, kenyataannya ada ujungnya. Pertobatan saudara ini menentukan ujung ini atau ujung ini. Next. Saudara, kalau ujung kita yang ini, saya ada 3 pertanyaan. Ketika nanti kita tiba di sini, yang pertama pertanyaan saya, kita akan lebih kaya daripada kita hidup di bumi? Yang kedua, atau kita sekaya seperti kita hidup di bumi? Atau nanti di sana, pertanyaan saya yang ketiga, kita akan lebih miskin daripada di bumi. Ada 3 pertanyaan. Di ujung sini nanti kita akan lebih kaya daripada di bumi? Atau sekaya kita di bumi? Atau lebih miskin daripada kita di bumi? Boleh dikata sekarang rumah kita ada di setiap provinsi kita punya rumah. Miliarder. Apakah nanti di sini kita juga masih miliarder atau lebih lagi? Atau bukan miliarder di sini? Sudah tidak ada miliardernya lagi, lebih miskin. Next. Yang menentukan ini semua adalah ketika kita masih hidup sekarang ini di bumi ini. Ini akan menentukan apakah kita lebih kaya, sekaya seperti di bumi, atau lebih miskin. Sekarang inilah masa penentuan itu. Next. Ketika kita sudah sampai pada titik ujung atau titik finish dalam hidup kita, maka kesempatan kita untuk menentukan lebih kaya di sorga daripada di bumi itu sudah habis. Jadi di sini ini kesempatannya. Kapan? Sekarang. Kalau engkau sudah di sini, engkau hampir aja di sini, saudara. Saya seringkali kalau ada orang mau meninggal disuruh datang, suruh doakan, suruh bisiki. Andreas tanya, Mama nek bisiki orang mau mati itu apa sih? Masih mbok bisik no. Ya saya jawab.
Saya suruh panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus menyertaimu. Yesus menyertaimu. Kalau sudah di ambang ini, dia baru merasa loh saudara. Kalau kita sekarang tidak merasa. Tapi nanti kalau kita sudah di ambang ini, kita baru merasa. Aku nanti lebih kaya mana ya? Selama aku di bumi? Waktu aku di surga? Atau aku nanti lebih miskin di surga daripada di sini nanti baru terasa. Kalau sekarang mah gak urusan. Bahso gendeng di gak urusan. Kebanyakan seperti itu saudara. Next. Yang dimaksud kaya itu bukan hanya harta saja. Bagaimana juga dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan lain-lain. Karena hal inilah yang membuat saya setiap hari memberi jadwal doa di mimbar rohani dan WA info. Bagaimana dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara? Apakah kita juga sudah ambil waktu itu untuk Tuhan? Yang dimaksud kaya itu bukan hanya harta saja tuh, saudara. Kalau harta mah Tuhan banyak sekali. Waktu. Kita dikasih waktu 24 jam. Sing gawe Tuhan niku mek sak jam tok nek saat teduh. Yang 23 jam untuk urusan-urusan dunia. Untuk keluarga. Untuk apa? Untuk Tuhan hanya 1 jam. Iku nek satene sak jam. Nek satene 15 menit. Yo hanya 15 menit yang untuk Tuhan. Saudara jangan bosen-bosen kalau saya ngirimi saudara stiker. Sudah sate apa belum itu bukan berarti saya sekarang hobi bikin stiker. No. Saya bertanggung jawab atas rohani saudara. Besok lek Tuhan datang tanya saya. Wes Tuhan bendino wes tak kirimi stiker. Kalau saya tidak ngirim stiker tidak ada buktinya di hadapan Tuhan. Saya tidak mau, tidak ada bukti. Makanya setiap hari saya kirimi stiker, itu nanti tak gain jawab, nek Tuhan takok aku. Iku loh Tuhan bukti nih. Itu saudara. Bagaimana dengan waktu, tenaga yang Tuhan beri kepada kita, pikiran kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu termasuk saudara, lebih kaya di surga daripada di bumi. Bukan cuma harta pelayanan saudara. Pandemi ini kita tidak bisa pelayanan lebih maksimal. Makanya saya kasih jadwal-jadwal doa di WA info, di WA mimbar rohani. Itu doakan karena itu pelayanan saudara. Kalau saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, engkau akan lebih kaya di sorga. Doakan. Keluarga Bapak Wendy sudah saya kirim ya. Itu doakan sungguh-sungguh. Jangan mau Tuhan hambamu berdoa untuk keluarga Bapak Wendy. Terima kasih dalam nama Yesus nek eling. Jangan saudara. Kan sudah saya kasih bahan doanya. Doakan pertobatannya. Doakan supaya semakin intim dengan Tuhan. Itu saudara melayani loh. Kalau itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh di rumah. Engkau lebih kaya di sorga daripada di bumi. Mengapa saya sekarang selalu bagikan terus kepada saudara setiap hari. Apapun saya bagikan. Karena sudah waktunya. Kita sekarang kerja keras. Karena Tuhan sudah hampir datang. Ketika nanti dia datang. Kita sudah kaya di sorga. Next. Pergunakan sisa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kejar pertobatan. Persiapkan masa depan di negeri baka dengan sebaik-baiknya. Amin.
Kita tinggal di sini sekarang. Yang ini sudah terlewat. Sudah, yang terlewat sudah biarkan berlalu. Yang di sini ayo dibetulkan. Inilah sedikit note, catatan kecil yang Tuhan suruh saya bagikan sebelum saya menyampaikan firman Allah. Sekarang kita akan masuk dalam firman Allah. Next. Firman Allah pagi hari ini, saudara, berhati-hatilah dengan dosa. Berhati-hatilah dengan dosa. Next. Kejadian 4 ayat 7, saudara simak di sini, nanti di rumah diulang. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah pintu ida dan engkau harus berkuasa. Next. Dosa sudah mengintip. Dosa itu terkadang tidak datang secara utuh dalam hidup kita. Tapi melalui intip-intip. Saudara tahu ngintip ya? Ya kayak ini loh saudara, kayak push ini loh. Mek ketok titik. Ngintip. Next. Mengintip itu adalah mengamati dengan cermat dan dengan diam-diam. Supaya yang diintip tidak terasa atau tidak tahu. Saudara nek ngintip, bunda iki nek mangan apa ya? Kok awake lemu ngono. Se tak intipe. Saudara ngintip masa kelihatan bleger gini? Enggak. Pasti saudara cari tempat-tempat yang saudara bisa sembunyi untuk ngintip saya makan. Supaya saya enggak tahu kalau saudara ngintip. Dosa juga begitu. Saudara. Mengamati dengan cermat dan dengan diam-diam supaya yang diintip tidak terasa atau tidak tahu. Next. Dikatakan tadi menggoda. Menggoda dalam ayat ini adalah bahasa Ibraninya, karena ini perjanjian lama, adalah tesuka. Tesuka itu artinya hewan buas yang ingin menerkam mangsa. Itu menggoda. 1 Petrus 5 ayat 8-9 katakan, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap mencari orang yang dapat ditelannya. Menggoda itu artinya hewan buas yang ingin menerkam mangsa. Cara menerkamnya gimana? Ngintip dhisik. Hewan buas loh saudara. Bukan hewan kancil, bukan hewan kadal, bukan hewan buas. Saya percaya kalau pagi hari ini ada singa di sini tengok-tengok. Wis gak ono kebaktian belayu kabeh termasuk saya, gak ono khotbah wis. Siapa yang berani sama singa angkat tangan? Atau mungkin di sini ada yang pawangnya singa? Koham? Penyayang binatang? Oh, ini penyayang binatang saudara. Pak Untung Haryono. Suara binatang apa saja dia bisa menirukan. Ada singa di sini lari? Bojone digawa? Digawa pasti saudara. Ini loh saudara. Dosa itu seperti
hewan buas yang ingin menerkam mangsa. Dan caranya dia ngintip dulu, saudara. Hati-hati. Next. Dikatakan tadi, engkau harus berkuasa atasnya. Berkuasa, saudara, artinya punya wewenang. Jangan sampai kita yang dikuasai dosa, melainkan kita yang harus berkuasa atas dosa. Dikatakan kita harus berkuasa atasnya. Jangan malah kita yang dikuasai sama dosa, saudara. Tapi kita harus berkuasa di atas dosa itu. Tunjukkan kuasamu. Bukan kuasa saudara secara manusia. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kali. Engkau diberi ala exousia dan dunamis. Kuasa dan otoritas yang dari Tuhan. Itulah yang kau pakai untuk berkuasa atas dosa. Kalau kita sendiri tidak mampu. Kita hanyalah manusia biasa yang masih hidup dalam kedagingan. Tapi kalau engkau punya exousia dan dunamis Allah, itu yang kita pakai untuk menaklukkan dosa di bawah kuasa Allah. Dari mana exousia dan dunamis? Nek sama Tuhan sing intim, cek bendino engkau dikasih exousia dan dunamisnya. Jangan malah kita yang dikuasai sama dosa. Next. Dosa yang mengintip di depan pintu hati dan tidak bisa kita menguasainya. Akhirnya sampai terjadi pembunuhan. Kain dan Habel. Gara-gara dosa ngintip. Kain tidak bisa menguasai. Akhirnya terjadilah sampai pada pembunuhan. Saudara. Asalnya mek ngintip loh saudara. Ngintip. Tapi hasilnya pembunuhan. Hati-hati. Saya ketika baca ayat ini. Saya katakan Tuhan. Tutup bungkus hambamu setiap hari dengan kuasa darahmu. Karena dosa itu selalu mengintip. Kalau sampai kita kalah seperti Kain. Asalnya dosa cuma ngintip. Akhirnya terjadi suatu pembunuhan. Next. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Next. Asalnya keinginan. Keinginan yang dibuai, keinginan yang tidak benar, dibuai jadi dosa. Dosa diimbu, disimpan, dieman, sampai matang, maut yang akan menimpa kita. Saya sudah berulang-ulang kali, jangan simpen dosa kesayangan. Dosa kesayangan itu manis, nikmat, lezat, enak, menarik. Tapi sebentar lagi ini, saudara. Jadi bermulanya dari sini, saudara. Ini dibuai, barulah hasilnya ini.
Setelah ini saudara imbu, saudara simpan, saudara eman, mateng. Jadi ini. Di depan ada pohon mangga. Siapa di sini yang sudah pernah nikmati Yeni Kade mungkin? Banyak ya kamu sudahan ya. Mangganya Pak Gemu saudara. Pak Gem itu setiap pagi mesti kalau pipis di depan pohon mangga, depan nongko saudara. Itu pohon mangga. Kadang itu masih atas Pak Gem sang ngomong ini iki mesti enak simpenan, simpenan. Engko lek mateng makanan. Caranya gimana? Diimbu, disimpen. Setiap hari tak hitung saudara. Mangga yang dari Pak Gem, dari tangannya Pak Gem sendiri dikasih ke saya. Tak hitung, saya taruh dalam beras, tak cekel, sik gurung. Tak masukkan beras lagi. Tak imbu, tak simpen, mateng. Dosa, kalau saudara imbu, saudara simpen mateng, ikut duduk poh. Maut. Maut saudara ikut duduk poh. Kalau poh mangga saudara harus imbu enak. Betul enggak Ming? Betul lah nek Aming mesti ya. Tak berani dia ngomong sama saya enggak betul. Saudara, jadi maut mangkani sekarang saudara. Apapun itu jangan disimpan. Mungkin bagi saudara sekarang enak, eman, guaan. Saudara nek nyimpen iku eling ini loh saudara. Eling. Next. Kata keinginan dalam Yakobus 1 ayat 14 dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya adalah epitumia. Epitumia ini artinya hawa nafsu. Menginginkan sesuatu yang terlarang. Kerinduan untuk hal yang dilarang itulah epitumia. Keinginan yang dimaksud dalam Yakobus 1 ayat 14 ini. Saudara. Hawa nafsu. Menginginkan sesuatu yang terlarang. Kerinduan untuk hal yang dilarang. Itu kata keinginan itu saudara. Next. Jadi pertama-tama kita diseret, kita dipikat oleh hawa nafsu atau keinginan terhadap sesuatu yang dilarang. Kemudian hawa nafsu atau keinginan terhadap sesuatu yang dilarang itu kalau dibuai jadi dosa. Dan dosa itu kalau sudah matang jadi maut. Berarti asalnya itu dari keinginan yang terlarang. Dari hawa nafsu. Itu saudara buai sampai jadi dosa. Nek wis dadi dosa, eman saudara. Diimbu sampai mateng. Kenapa? Karena Yakobus katakan diseret dan dipikat. Saudara tahu dipikat? Diseret dan dipikat. Kalau sudah dibuai bentuk dosa, dosa diimbu, mateng. Kenapa diimbu? Karena sudah dipikat, sudah terpikat sampai jadi maut. Next. Bagaimana supaya kita tidak terseret oleh hawa nafsu atau keinginan sesuatu yang terlarang? Ada caranya. Bukan caranya Bunda Esther, tapi caranya Bible, caranya Alkitab. Next. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara tidak mau terseret. Kalau saudara tidak mau diseret. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Next. Kata kesempatan dalam Efesus 4 ayat 27 dalam bahasa aslinya adalah topos.
atau tempat. Ada juga yang mendefinisikan kesempatan itu sebagai a spot dalam bahasa Inggrisnya, yaitu artinya berpijak. Next. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempatan itu adalah peluang atau keluasan. Next. Berarti Efesus 4 ayat 27 itu artinya jangan beri kesempatan, peluang, keluasan, tempat untuk berpijak kepada iblis. Itu Efesus 4 ayat 27. Artinya, jangan beri kesempatan, jangan beri peluang, jangan beri keluasan, jangan beri tempat untuk berpijak di hatimu kepada iblis. Itu artinya Efesus 4 ayat 27. Next. Kalau ada kata larangan jangan, kemudian kita langgar, berarti satu, kita melanggar firman Tuhan. Yang kedua, segala resiko dari pelanggaran tersebut, kita sendiri yang akan menanggungnya. Karena kita yang melanggar. Saya setir mobil, etok-etoke saya enggak bisa saudara ya. BBM ini iso. Ya. Amin. Saya setir mobil. Kemudian di sebelah saya ada Kak Tuti. Saya ajak Kak Tuti ke Surabaya. Saya yang nyetir. Kemudian saya melanggar peraturan lalu lintas. Sopo sing kate ngetokno dhuwit? Gawe bayar tilangane saya apa Tuti? Bunda. Nah nek Kak Tuti yang bayar enak, meneh-meneh nek lunga ngejak Kak Tuti ae, mbok menawa ana pelanggaran ana sing bayari terus, Saudara. Ya saya, karena saya yang melakukan pelanggaran. Next. Yosua 7 ayat 11a mengatakan orang Israel telah berbuat dosa. Mengapa berbuat dosa? Karena mereka melanggar perjanjianku, kata Tuhan, yang kuperintahkan kepada mereka. Jadi kalau melanggar perjanjian Tuhan yang Tuhan perintahkan itu namanya dosa. Berbuat dosa. Next. Jadi kalau kita memberi kesempatan kepada iblis dalam hidup kita, maka itu berarti kita melanggar perintah Tuhan dan hal ini adalah dosa. Dan kita harus menanggung akibat pelanggaran atau dosa kita ini, yaitu dengan maut. Upah dosa ialah maut. Siapa yang melanggar Efesus 4 ayat 27, ia melanggar perintah Tuhan. Next. Jadi, jangan coba-coba memberi kesempatan kepada iblis dalam hidup kita. Karena kita akan menanggung maut. Next. Kalau sampai kita berhasil terseret oleh hawa nafsu atau oleh keinginan hal yang terlarang, maka kita akan terpikat olehnya. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan diseret dan dipikat. Jadi kalau kita berhasil diseret oleh dosa, pasti kita akan terpikat, dipikat saudara. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Ini sudah firman Tuhan yang katakan. Diseret lalu dipikat. Saya tanya Pak Untung, aku senang takut Pak Untung ini ya. Pak Untung, ya Kak, Pak Untung yang ini, yang ganteng. Kalau hatimu sudah terpikat sama Bu Untung, gampang enggak nek kate medot, wis terpikat. Jawab.
sulit. Sembarang nek wis terpikat iku saudara angel lho kapene mbuang. Namanya terpikat itu pasti indah, manis, haujek saudara. Itu namanya terpikat. Nek wis ngono katene gua itu angel lho saudara. Karena wis kadung terpikat. Kalau kita berhasil diseret sama dosa, kita pasti terpikat. Next. Oleh karena itu, ini saya tulis dengan tinta merah. Oleh karena itu, kalau sudah tahu bahwa itu dilarang, maka jangan didekati supaya kita tidak terpikat olehnya. Sebab kalau sudah terpikat, maka kita akan sulit untuk melepaskannya. Kalau sudah tahu itu dilarang oleh firman Tuhan, jangan didekati, saudara. Kalau saudara dekati, saudara akan diseret dan dipikat loh. Nek wis terpikat nanti hasilnya maut. Hari ini saudara sudah mengerti ini. Mulai nanti kalau pulang dari sini dan seterusnya, ada sesuatu hal yang dilarang Tuhan, jangan didekati. Itu namanya pelaku firman. Kalau saudara tidak kuat, katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus aku dengan kuasa darahmu. Pergi yang jauh. Jangan tambah, dalam nama Yesus. Gak iso kon ngenekno aku. Ada kesaksian saudara temannya Pak Henoh. Dia menginjil di tempatnya apa namanya? Lupa aku. Tempatnya orang-orang nakal itu apa ya? Saya sampai lupa. Nah, sudah dibilangi temannya ya. Jangan kesini, aku nongkono menginjil, pelayanan menginjil. Pertama pelayanan, menginjil. Lama-lama terjebur. Pertama Injil, akhirnya jadinya bukan Injil, saudara. Saya pernah, saudara. Wong namanya gimana, saudara ya? Saya cerita, saudara. Sekarang kita di handphone itu mau buka apa aja kan nanti kadang-kadang ada mak sliwer gitu saudara. Walaupun kita enggak buka loh ya. Walaupun kita enggak buka saudara. Saya pernah buka Facebook saudara. Saya mau cari khotbahnya pendeta siapa tuh yang di GPDI. Ya GPDI Bulak Siri itu saya seneng saudara khotbahnya. Pendetanya sudah tua perempuan tapi khotbahnya bagus saudara. Lu wong kate ndolek khotbah lo kok dadak metu sliwer. Saudara. Itu jangan saudara tambah pentelengi, ha? Tapi katakan dalam nama Yesus. Sudah, jangan dicari lagi, saudara. Biar dia lewat aja, sudah biar. Kalau saudara pentelengi itu, engkau akan diseret, saudara. Dan kalau sudah diseret, engkau akan terpikat dengan hal itu. Jauhi, saudara. Jangan didekati. Mulai saudara nanti pulang dari tempat ini sampai kapanpun sampai Tuhan datang. Kalau ada sesuatu yang terlarang dari Tuhan, jangan didekati. Contohnya Yusuf yang pernah saya pakai contoh sepatu saya, saudara. Tidak didekati, saudara. Datang, ditinggal. Tapi apakah semudah seperti yang saya katakan, saudara? Untuk tidak mendekati. Kita betul-betul jadi orang Kristen harus punya exousia dan dunamis. Karena kita masih daging. Kalau engkau punya exousia dan dunamis, kekuatan dari luar, artinya kekuatan otoritas dari Tuhan. Saya yakin kita pasti bisa menang, saudara. Next. Jam 8 lebih. Berhati-hatilah
dengan keinginan daging. Soalnya ini nanti yang membawa maut. Dari keinginan itu dibuai jadi dosa, kalau sudah matang jadi maut. Berhati-hatilah dengan keinginan daging. Next. Ayatnya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Next. Keinginan daging itu berlawanan atau bertentangan dengan keinginan roh. Segala macam jenis keinginan daging itu semua berlawanan atau bertentangan dengan keinginan roh. Next. Jangan merubah konsep firman Allah dengan mencoba menggabungkan keinginan roh dan keinginan daging. Karena hal ini bermusuhan. Saudara jangan coba-coba untuk menggabungkan dalam hidup kita, digabung jadi satu, ada keinginan daging, ada keinginan roh. Tidak bisa. Karena kedua-duanya berlawanan. Saudara harus pilih salah satu. Ini ada setan, ini ada Tuhan. Saudara harus pilih salah satu. Saudara tidak bisa pilih separuh setan, separuh Tuhan. Tidak bisa. Karena ini berlawanan. Harus pilih salah satu. Saudara mau ada di dalam hidupmu keinginan daging atau keinginan roh. Jangan merubah konsep firman Allah dengan mencoba untuk menggabungkannya antara keinginan daging dan keinginan roh. Next. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Next. Keinginan daging itu ini saudara. Maut. Keinginan roh. Hidup damai sejahtera. Saudara harusnya gambar-gambar seperti ini saudara foto. Ketika saudara mulai mau mengikuti keinginan daging saudara, buka gambar ini. Lek saudara ndelok iki, gak sido, gak sido. Ini keinginan daging, ini keinginan roh saudara. Next. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Next. Hati-hati dengan keinginan daging. Karena keinginan daging itu seteru, musuh, lawannya Allah. Keinginan daging itu seteru, musuh, lawannya Allah. Next. Jadi, kalau orang masih menuruti keinginan daging, berarti dia kalau kita masih mengikuti keinginan daging, status kita seterunya Allah. Next. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin
berkenan kepada Allah. Next. Dalam King James Version dikatakan, jadi mereka yang ada di dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Jadi kalau kita masih menuruti keinginan-keinginan daging, kita adalah orang-orang yang tidak bisa menyenangkan Allah. Karena Allah tidak suka itu. Karena itu musuhnya Allah. Saudara ingat, ketika engkau akan mengikuti keinginan dagingmu, ingat, berarti aku tidak dapat menyenangkan Allah. Saudara di sini Bapak Ibu yang sudah punya anak. Saudara kepingin anakmu itu menyenangkan saudara atau enggak nurut? Pasti inginnya menyenangkan hati orang tua. Pasti. Next. Kalau ada orang berkata, aku mau menyenangkan hati Tuhan, maka berarti orang tersebut tidak menuruti keinginan daging. Kalau ada orang yang berkata, aku mau menyenangkan hatimu Bapak, aku mau menyenangkan hatimu Tuhan, berarti orang yang ngomong itu orang yang tidak menuruti keinginan dagingnya. Betul enggak saudara? Firman Tuhan kok yang ngomong. Kita mudah mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Tapi lek dagingnya ngomong balesen, ojo menengai balesen. Kemudian saudara bales. Lalu saudara nyanyi menyenangkanmu. Cocok enggak saudara? Firman Allah ngomong gak cocok. Soalnya saudara masih bales nek ana wong ndak suka dengan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini cukup keras. Sudah waktunya. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau saudara ndak ngerti ini, kita bisa ketinggalan saudara. Maka ini harus diberitakan. Visi saya metanoia meno peripate, yaitu visi sampai Tuhan datang. Tidak akan saya ganti. Next. Itu keinginan daging. Roma 8 ayat 5 tadi mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Next. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Next. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Next. Kata keinginan dalam ayat ini, dalam bahasa Yunaninya atau dalam teks aslinya adalah proneo. Artinya cara berpikir. Pikiran kita, saudara. Proneo. Itu keinginan yang ada di dalam ayat ini, saudara. Next. Yang pada dasarnya, proneo adalah cara menerima sesuatu, memproses, menganalisa, dan mempertimbangkan sesuatu tersebut untuk kemudian membuat keputusan. Ini proneo, saudara. Next. Keinginan daging bukan hanya suatu gairah, hasrat, dan keinginan. Next. Tetapi kepada cara bertindak yang berasal
daging, kebutuhan jasmani, atau nafsunya. Tentu hal ini bukan berdasarkan pertimbangan yang dari Allah. Next. Hidup menurut keinginan daging pada dasarnya adalah hidup dengan cara berpikir yang tidak sesuai dengan cara berpikirnya roh. Dengan cara berpikir. Cara berpikir yang tidak sinkron dengan cara berpikirnya Allah. Hidup dalam keinginan daging artinya cara berpikirnya tidak sinkron dengan cara berpikir Allah. Next. Jika seseorang ada dalam keinginan daging, maka segala sesuatu yang dilakukan adalah bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengikuti keinginan daging itu sudah jelas-jelas bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Next. Apa yang akan terjadi ketika keinginan daging kita menguasai kita? Next. Maka tubuh kita tersebut akan menjadi seperti pabrik dosa. Saudara tahu pabrik? Selalu menghasilkan, berproduksi. Kalau keinginan daging kita selalu menguasai kita, hidup kita tidak ubahnya seperti pabrik dosa. Bendino produksi dosa. Mbuh karyawani piro. Gak peduli COVID, gak COVID tetap produksi. Karena kita memenuhi, mengikuti keinginan daging. Next. Saya kebut sedikit saudara ya supaya tuntas. Bagaimana supaya bisa menang atas keinginan daging? Next. Petrus menasehatkan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Next. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Caranya supaya kita menang atas keinginan daging, menjauhkan diri dari keinginan daging. Seperti yang di awal tadi. Lek wis tahu dilarang, ojo didekati. Next. Ayat ini kalau dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, hai orang-orang terkasih, aku menasehatkan kalian sebagai pendatang dan perantau untuk terus menerus menjauhkan diri dari keinginan daging yang terus menerus berperang melawan jiwa. Mengapa kita harus terus-menerus, tidak putus-putusnya menjauhkan diri dari keinginan daging? Karena keinginan daging itu juga terus-menerus berperang melawan jiwa kita. Jadi kita harus mengimbangi. Kalau keinginan daging itu terus-menerus berperang melawan jiwa kita, kita juga harus mengimbangi terus-menerus menjauhi diri dari keinginan daging. Langkono terus-menerus, nek kene kadang-kadang ya wis jelas kalah lah saudara. Kalau kono terus-menerus ya kita harus terus-menerus. Biar kita ndak kalah, kita ndak dikuasai tapi kita menguasai. Terus-menerus itu artinya terus tidak ada berhentinya, saudara. Next. Terus-menerus itu artinya konsisten.
tetap tidak berubah-ubah. Nggak hari ini menjauhi keinginan daging, besok deket soalnya keinginan dagingnya enak. Besok lusa lagi menjauhi, besok lagi deket soalnya keinginan dagingnya manis. Bukan seperti itu, konsisten terus-menerus, saudara. Next. Mengapa kita harus terus-menerus menjauhkan diri dari keinginan daging? Next. Karena keinginan daging itu terus-menerus mengadakan peperangan melawan jiwa kita. Agar keinginan daging tersebut bisa menang melawan jiwa kita. Sehingga kita jatuh dalam dosa dan dikuasai dosa. Next. Bagaimana supaya kita bisa terus-menerus menjauhkan diri dari keinginan daging? Next. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengikuti keinginan daging? Hiduplah oleh Roh, R besar. Next. Dalam bahasa Yunani dikatakan, dan aku mengatakan hiduplah terus-menerus oleh Roh. Maka mustahil kalian akan memuaskan hawa nafsu daging. Hiduplah terus-menerus oleh Roh, maka mustahil kalian akan memuaskan hawa nafsu daging. Next. Apa itu hidup oleh Roh? Next. Peripateo. Berjalan seirama dengan Roh Kudus. Peripateo. Kalau kita peripateo, menjauhi keinginan daging. Next. Selain peripateo, kita juga harus berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging ini lemah. Bagaimana caranya mengatasi daging yang lemah? Berjaga-jagalah dan berdoalah dan juga peripateo, berjalan bersama seirama Roh Kudus. Next. Realitas atau kenyataan kehidupan Kristen adalah kehidupan perang. Perang antara dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Yang terakhir, hidup kekristenan sesungguhnya bukan di playground tempat bermain, tetapi di battleground medan perang. Perang antara keinginan daging dan keinginan roh. Itu harus setiap hari. Karena keinginan daging ini tiap hari terus-menerus ingin menyeret kita. Supaya kita terpikat. Orang Kristen, kehidupannya bukan di playground tempat bermain. Tapi di battleground, medan peperangan setiap hari. Untuk mengalahkan keinginan daging. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan suatu pengajaran yang bermanfaat bagi kita.